Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurse Michelle Jessica Kairupan, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik, di mana mata kuliah ini memiliki beban SKS yaitu 4 SKS yang terbagi atas 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah keperawatan gerontik, yaitu membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psikososial, dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas. Pembahasan mata ajar ini meliputi teori dan praktikum laboratorium dalam pemenuhan kebutuhan klien lanjut usia dengan gangguan bio, psikososial, dan spiritual. Proses pembelajaran mata kuliah gerontik ini diarahkan agar mahasiswa memperoleh kemampuan dalam melakukan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, menentukan diagnosa yang sesuai, merencanakan intervensi keperawatan, melakukan tindakan keperawatan di laboratorium, dan melakukan evaluasi dan dokumentasi pada berbagai contoh kasus gangguan kebutuhan dasar lansia. Proses pembelajaran pada mata ajar ini dilakukan melalui teori dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan praktikum laboratorium di kampus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu bila diberi pertanyaan pemicu dan bahan bacaan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. Kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lanjut usia. Yang ketiga, bila diberi data kasus lansia baik individu, keluarga, kelompok dengan masalah bio, psiko, sosial, dan spiritual, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, analisis data, merumuskan diagnosa, dan merencanakan intervensi keperawatan sesuai dengan standar SIKI, SDKI, dan SLKI. Selanjutnya, pada pembelajaran ini, mahasiswa akan diajarkan tentang konsep dasar keperawatan gerontik, teori-teori penuaan, perubahan bio, psikososial, spiritual, kultural yang lazim terjadi pada proses menua, program nasional kesehatan lansia, isu-isu strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia, serta dukungan terhadap orang yang terlibat merawat lansia, komunikasi dengan lansia, komunikasi dengan kelompok keluarga dengan lansia, masalah yang umum terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi, perumusan diagnosis keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi, perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi, asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan fisiologis, dan asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psikososial dan spiritual. Pada pembelajaran ini, sistem perkuliahan secara student-centered learning, case-based learning, dan diskusi. Adapun penilaian pada mata kuliah yang saya ampuh terdiri dari
kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 25%, UAS 35%, dan etika 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya gunakan secara tatap muka di kelas kepada mahasiswa. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Apa kabar semua? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi keperawatan gerontik tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Tapi sebelum saya lanjut, kita akan berdoa untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum saya lanjut, saya akan mengambil absensi untuk kehadiran pada hari ini. Yang hadir boleh tolong untuk mengangkat tangan. Yang pertama, Rido Lamerburu. Oke, hadir. Yang kedua, Switi Kakampu. Ketiga, Ellen Siasaketa. Keempat, Gladys Ratela. Kelima, Ripka. Keenam, Peter Nela Bawata. 7, Otopince Tenoye. Oke, baik, untuk materi hari ini tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Pertemuan ke-9 ya pada hari ini. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan bertanya untuk review materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Untuk masuk di perencanaan, sebelum perencanaan apa yang harus dilakukan perawat untuk mengatasi lansia dengan masalah komunikasi? Ada yang bisa? Rido, silahkan. Jadi sebelum masuk perencanaan, orang ada yang namanya pengkajian. Dari pengkajian itu kita tentukan masalah yang akan kita angkat. Oke, sebelum masuk di perencanaan harus apa? Ada kan pengkajian untuk menentukan masalah-masalah apa yang terjadi yang menghambat lansia untuk berkomunikasi. Setelah pengkajian dilanjutkan dengan apa? Diagnosa yang sesuai dengan apa? Masalah komunikasi. Jadi bisa lihat nanti di SDKEO untuk masalah komunikasi apa saja dia punya diagnosa yang akan timbul yang sesuai dengan pengkajian. Oke, yang sekarang perencanaan tindakan. Oke, lanjut slide. Nah, pengertian komunikasi pada lansia ya bisa dilihat di slide itu. Komunikasi penyampaian informasi antara individu ya melalui berbagai media, baik verbal maupun non verbal. Nah, di sini untuk pada lansia ada komunikasi yang bisa kita berikan verbal, yaitu melalui kata-kata atau orang punya ucapan. Baru ada yang dimaksudkan dengan non verbal. Ada yang tahu kalau non verbal itu seperti apa? Kan kalau verbal dari ucapan, dari kata-kata. Kalau non verbal dari apa? Gaya, atau orang punya gerakan tangan. Atau untuk lansia mungkin yang tidak bisa orang mau berkomunikasi kepada lansia yang tidak mengerti, orang bisa gunakan apa? Gerakan atau bahasa tubuh ya, atau ekspresi wajah ya, itu yang dibilang komunikasi non verbal. Lalu pada lansia, komunikasi menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada lansia ya. Kalau orang tidak berkomunikasi dengan lansia, bagaimana? Cuma membiarkan lansia itu kesepian sendiri, tidak diajak berinteraksi, nanti tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dan maksud dari lansia ya.
Terus, lansia sering menghadapi berbagai masalah komunikasi yang disebabkan penurunan fisik maupun psikologi seperti gangguan pendengaran, penglihatan, serta penurunan kognitif. Ya, sudah pasti pada lansia itu ada terjadi penurunan fungsi yang biasa orang temui. Pasti pada lansia itu ada penurunan gangguan di pendengaran, ya, tuli, karena sudah umur semakin meningkat, dia punya fungsi pendengaran itu menurun. Biasanya pada saat kita berbicara mungkin suaranya kita pelan, lansia tidak mendengarkan, ya. Terus ada gangguan penglihatan. Lansia sudah tidak bisa melihat karena rabun atau jadi pada saat kita mau berbicara, di mana ya sumber suara itu baru penglihatan serta penurunan kognitif, daya ingat pada lansia itu menurun. Mungkin pas ditanya, oma, opa sudah makan? Sekarang dijawab sudah, tapi berikut dijawab belum, karena itu penurunan daya ingat. Nah, ini gangguan-gangguan ini yang menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan dan menerima pesan apa yang dikomunikasikan dan diterima. Terus berpotensi meningkatkan risiko isolasi sosial, depresi, dan penurunan kesehatan mental. Ini semuanya bersumber dari komunikasi, ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. Itu ada faktor fisik, dari fisiknya lansia, ya, baru faktor psikologis dan faktor lingkungan. Ya, mungkin kalau faktor lingkungan pada saat berkomunikasi dengan lansia mungkin lingkungannya ribut, ya, tidak kondusif untuk melakukan komunikasi. Lanjut. Nah, masalah-masalah komunikasi pada lansia seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi. Nah, itu ada kesulitan mendengar, terjadi gangguan pendengaran karena bertambahnya usia, pasti ada penurunan fungsi. Kalau penurunan fungsi pendengaran menyebabkan apa yang didengar, percakapan tidak dapat didengar dengan jelas. Lalu gangguan bicara, yang mungkin lansia itu giginya ompong atau stroke yang menyebabkan lansia itu kesulitan untuk berbicara, seperti kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas atau bicaranya sudah lambat, tidak jelas lagi. Ya, itu kan biasa yang kita temui pada lansia pada saat berkomunikasi. Lalu penurunan memori dan kognitif. Tadinya seperti demensia dapat mengurangi kemampuan lansia dalam mengikuti percakapan atau merespon informasi dengan cepat. Nah, kalau sudah penurunan fungsi, umur semakin tua, mungkin apa yang kita bicarakan tidak langsung diserta-merta diproses langsung cepat untuk merespon, karena ada beberapa lansia yang pasti pesannya diterima dulu baru membutuhkan waktu untuk berespon, tidak seperti kita saat ini yang masih muda, begitu pesan diterima langsung cepat untuk merespon. Tapi kalau pada lansia pasti agak sedikit lambat, apalagi pada lansia yang sudah mengalami itu penurunan fungsi yang 3 tadi, penglihatan, pendengaran, dan fungsi kognitif. Lanjut. Nah, sekarang masuk di perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Jadi apa yang harus direncanakan? Orang harus pendekatan yang holistik dan individual. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah komunikasi pada lansia ini. Harus meningkatkan itu kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Itu skill ya, harus diperlukan. Cuma skill di hard skill, tapi soft skill. Bagaimana caranya kita berusaha untuk berkomunikasi dengan lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi. Kalau tidak bisa berkomunikasi, berarti apa yang orang harus buat secara verbal.
verbal, yaitu peningkatan kemampuan ya, komunikasi verbal dan non verbal. Baru itu penggunaan alat bantu seperti alat bantu dengar toh yang biasa digunakan lansia, baru pakai apa? Kacamata ya. Baru dukungan psikologis kepada lansia yang mengalami gangguan emosional atau kecemasan. Terus edukasi, memberikan edukasi juga kepada keluarga bangun tentang apa cara untuk berkomunikasi dengan efektif pada lansia, seperti itu contoh berbicara perlahan dan jelas serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Sangat penting untuk memperbaiki interaksi sosial pada lansia. Nah, seperti yang sudah disampaikan Rido tadi, sebelum membuat perencanaan ada pengkajian. Pengkajiannya itu seperti apa? Mengumpulkan data ya. Lakukan pengkajian yang komprehensif terhadap lansia, termasuk riwayat apa yang orang kaji secara menyeluruh tentunya ya, kesehatan lansia, kondisi fisik, mental, dan sosial. Lalu mengidentifikasi masalah, tentukan masalah komunikasi spesifik yang dialami lansia. Apa masalahnya komunikasi? Kesulitan berbicara kah? Kesulitan memahami apa yang disampaikan atau mengekspresikan apa yang akan lansia sampaikan ya. Terus menganalisis data, hubungkan data yang diperoleh dengan masalah komunikasi yang apa sudah diidentifikasi sebelumnya. Terus selanjutnya apa? Membuat diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa berdasarkan masalah komunikasi yang diidentifikasi. Rumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai. Jadi harus membuat diagnosa keperawatan yang sesuai dengan masalah gangguan komunikasi. Jangan mengangkat diagnosa yang bukan berhubungan dengan masalah komunikasi ya. Contoh gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan apa? Gangguan neurologis, itu nanti ada di SDKI yang berhubungan dengan komunikasi ya. Lalu yang ketiga, perencanaan. Harus menentukan apa? Tuh tujuan yang realistik dan spesifik untuk mengatasi masalah komunikasi pada lansia. Baru memilih intervensi yang sesuai kan dengan diagnosa dan tujuan yang telah ditetapkan. Jangan memilih intervensi yang tidak sesuai dengan diagnosa. Lalu intervensi berdasarkan psikis. Lalu jadwalkan kegiatan, tentukan frekuensi dan durasi pelaksanaan intervensi itu setelah beberapa jam kah, setelah beberapa hari. Itu kalau mau menentukan perencanaan ada durasinya. Nah, keempat ada implementasi untuk pelaksanaan intervensi ya. Terapkan intervensi keperawatan yang telah direncanakan secara konsisten. Lalu di apa? Yang penting juga didokumentasikan, dicatat semua tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam SDKI. Lalu yang terakhir itu mengevaluasi ya, membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Umpamanya, setelah 1 hari kah, 2 hari atau beberapa jam, sesuai enggak dengan apa yang orang harapkan. Baru modifikasi jika perlu, lakukan modifikasi pada rencana tindakan keperawatan kalau memang intervensi yang dilakukan itu belum tercapai. Nah, selanjutnya, ini Enci akan membagi 2 kelompok untuk mengerjakan contoh kasus ya. Contoh kasus seperti yang ada di slide, silakan kalian baca. Lalu untuk menentukan bagaimana diagnosa dan perencanaan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian ini. Di sini sudah ada pengkajian, baru tinggal menentukan diagnosa apa dan perencanaannya apa yang sesuai dengan nanti SDKI.
dari contoh kasus tadi yang sudah dibuat kan ada perencanaan, lalu dilanjutkan dengan diagnosa yang sudah kalian cari di SDKI dan perencanaan tindakan. Nah di sini implementasi ya, implementasi kan biasa saya tidak asing lagi dengan kalian kan kalau membuat suatu proses keperawatan ya. Nah implementasi adalah proses penerapan konsep dan prinsip keperawatan secara praktis untuk merawat pasien. Nah ini implementasi yang dimaksudkan yaitu apa yang sudah dikaji, yang masuk dalam diagnosa, direncanakan dan diimplementasikan, diterapkan kan. Dengan bahasa lain diterapkan kepada lansia dengan apa? Masalah komunikasi. Lanjut. Nah setelah itu dievaluasi ya, apakah hasil yang sudah direncanakan, diharapkan tercapai atau tidak tercapai. Oke, selanjutnya sampai sini dulu pembahasan kali ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti semua sudah memahami ya untuk materi pada hari ini terkait dengan perencanaan tindakan pada lansia dengan masalah komunikasi. Jadi prinsip yang harus diperhatikan sebelum membuat perencanaan harus ada dulu pengkajian dan diagnosa. Dari diagnosa itu baru bisa ditentukan perencanaan apa, intervensi apa yang akan dilakukan, baru implementasi dan evaluasi. Oke, baik. Untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan materi yang ke-9 sudah selesai. Terima kasih semuanya dan kita akan menutup dengan doa. Mohon Rifka untuk memimpin dalam doa. Tidak usah berdoa Rifka, dari dulu untuk kita. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih.